kabar Sobat Maku? Senang sekali rasanya saya, Vivin Citra, bisa hadir kembali untuk menemani Sobat Maku semuanya. Tentunya di acara podcast kali ini sedikit berbeda kalau biasanya kita lakukan di studio. Nah, ini kan ruangannya agak hangat banget gitu loh. Kalau masuk ke sini tuh rasanya kayak berbeda seperti itu. Nah, kali ini Vivin Citra langsung ditemani dengan Bapak Dr. Andes Wasto SHMH. Kita sapa dulu ya. Apa kabar Pak Wasto? Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat ya. Iya. Ini pertama kali masuk ruangannya tuh kayaknya adem gitu. Selain dari AC ya Pak ya. Ini kok kayaknya auranya tuh beda gitu. Atau karena memang Bapak yang menempati atau gimana ini? Wah ya saya kira enggak. Karena kebetulan ruangan ini kan jendelanya relatif bagus sehingga sirkulasi udara menjadi lebih bagus sehingga kelihatan sejuk. Sejuk ya. Tapi ini ngomong-ngomong nih Sobat Mako ya, kayaknya kita hari ini matching ya Pak ya. Bapak bajunya hijau, Citra jilbabnya hijau, masker kita sama. Iya. Tapi kita nggak janjian kan Pak? Iya. Beneran ya? Nggak janjian ya? Oke, Pak Wasto, ini kan sudah mulai mendekati gitu ya untuk purna tugasnya. Iya. Ada perasaan seperti apa? Deg-degan nggak sih Pak? Mungkin kayak, aduh biasanya ini kan berkegiatan ya, kemudian harus purna tugas seperti itu. Perasaannya seperti apa Pak Wasto? Enggak, bagi kami gini, sebagai seorang birokrat paham dengan namanya BUP, batas usia pensiun. Itu paham sekali dan tahu kapan kami harus berakhir sebagai seorang ASN. Atas pemahaman dan kesadaran itulah tentu kami menyiapkan diri dalam rangka untuk memasuki purna tugas. Itu yang sehingga bagi kami nggak masalah. Tapi kan masih kelihatan kan ya Sobat Maku, dari penampilannya aja masih muda banget, masih energik. Kalau Citra lihat di Instagramnya aja masih hobi olahraga atau mungkin hobi yang lain sih Pak? Kalau saya lihat kan cek Instagram ya, kemarin Citra sempat gitu saya lihat-lihat sedikit ngintip. Hobinya kok kebanyakan naik sepeda, kemudian olahraga, atau punya hobi lain misal menyanyi gitu? Menyanyi enggak Pak. Jadi kalau pekerjaan yang paling tidak saya bisai itu menyanyi. Disuruh menyanyi satu lagu dengan lari 5 kilo, saya pilih lari 5 kilo. Pilih lari ya Pak? Padahal kalau lari itu kan harus ngeluarin energi lebih loh Pak. Sedangkan nyanyi itu ibaratnya kita tinggal buka mulut, keluarin suara gitu, malah pilih lari ya? Pilih lari. Pilih lari aja. Oke, tapi sebelumnya nih Pak Wasto, Citra penasaran. Sebenarnya Bapak ini kalau dilihat kan dari penampilannya tuh kayaknya Jawani gitu ya. Kayak bener-bener yang karismatik, wong Jawa banget seperti itu. Aslinya tuh dari mana sih Pak Wasto? Saya ini kan dilahirkan di desa, anaknya petani. Terus saya dari Gunung Kidul, Jogja. Yogyakarta. Sehingga falsafah kehidupan yang saya alami di masa kecil itu betul-betul saya pertahankan. Kalau orang desa, orang Jawa, orang Kulonan itu kan falsafah sopo gawe nganggu, sopo nandur ngunduh, becik ketitik, olo ketoro, urip sak madya dan lain-lain itu saya jiwai itu. Sehingga ya sudahlah biarkan semuanya sebagai bentuk kewajiban manusia berusaha, hasil milik Allah. Oke. Tapi untuk di Malang sendiri sampun berapa lama nih Pak di sini? Saya masuk Malang ini akhir tahun 80. Saya masuk pegawai Malang itu tanggal 20 Desember tahun 80. Saya belum lahir Pak, segitu ya. Pak Wasto sudah di Malang ya. Saya belum lahir. Tapi ada perbedaan nggak sih Pak Wasto kalau kita lihat ya, Gunung Kidul Yogyakarta dengan lingkungannya, kemudian di Malang dengan lingkungannya di sini. Ada perbedaan nggak sih? Ya kalau perbedaan dari sisi kultur ada. Jadi budaya di tempat kami, bagaimana menghormati orang yang lebih tua direfleksikan dalam bentuk tata bahasa. Kromo inggil dan lain-lain itu direfleksikan dalam bentuk itu. Tapi sisi lain kelebihan di Malang ini orangnya kan terbuka, enak, memahami orang itu bagaimana itu ya lebih mudah karakter orang Malang daripada karena ya perbedaan. Tapi masing-masing tentu antara daerah satu dengan daerah lain ya punya
kelebihan lah. Tapi cocok nggak Pak? Mungkin secara garis besar makanannya misalnya itu kan beda, kalau Jogja agak sedikit manis gitu kan. Kalau dengan makanan-makanan Malang masih cocok? Cocok sekali. Cocok sekali. Tangkil enak, tangkil. Tangkil nih. Oke, boleh ya Pak ya. Baik Pak, kalau kita balik lagi nih sama tugasnya Pak Wasto, kita baca sekda atau sekretaris daerah. Mungkin Sobat Paku yang ada di rumah, ini sebenarnya tugasnya tuh ngapain toh Pak? Kalau kita tahu sekretaris gitu ya, di luaran sana orang berpikir mungkin nyatet-nyatet doang, atau mungkin kerjaannya tuh sebenarnya ngapain sih jadi sekda itu? Jadi sekretaris daerah itu adalah jabatan tertinggi di kota kabupaten. Puncak karier dari seluruh ASN itu jabatan tertingginya adalah sekretaris daerah. Ada setidak-tidaknya ada 8 fungsi sekda yang sifatnya ex officio, artinya karena jabatan. Satu adalah ketua tim penyusun tim anggaran pemerintah daerah. Jadi masing-masing perangkat daerah waktu mengusulkan anggaran itu dikoordinasikan atau dilakukan oleh sekda selaku ketua. Tangan kepanjangannya sekda dalam rangka menyusun anggaran ini ada di Bapeda sama BKAD. Kedua itu ketua Baberjakat. Jadi merumuskan mutasi, merumuskan kenaikan pangkat ya dan lain-lain itu sekda selaku ketua Baperjakat. Baperjakat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Ketiga itu selaku sekretaris reformasi birokrasi. Birokrasi bagaimana dulu sekarang ini terus dilakukan penyusuan perbaikan dalam rangka mengikuti perkembangan dari sebuah kemajuan zaman. Saat ini tidak bisa lepas dari IT. Oleh karena itulah reformasi birokrasi diantaranya bagaimana terkait dengan penerapan pelayanan berbasis IT. Terus berikutnya koordinator dari seluruh perangkat daerah. Jadi biasanya kalau masing-masing perangkat daerah itu mengalami persoalan, hubungan antar organisasi dalam rangka menjalankan fungsi ada persoalan, maka sekdalah yang harus melakukan fungsi-fungsi fasilitasi bagaimana persoalan itu bisa selesai. Dan lain. Jadi nggak bener ya kalau misalnya sekretaris nanti pemikirannya cuma nulis aja, ternyata segitu banyaknya ya Pak Wasto tugasnya Pak Wasto. Bahkan seandainya dalam peraturan itu seandainya wakil wali kota wali kota berhalangan sementara itu ex officio sekda menjadi PLH, pelaksana tugas harian wali kota. Jadi sehingga saya ini pernah jabat wali kota, tapi hanya 11 hari. 11 hari. Karena saat itu pelantikannya Pak Wali terpilih, Pak Sutiaji diundur. Sehingga wali kota kalau radar menunjukkan wali kota 264 jam. Jadi kalau biasanya ibu yang multitasking, ini Pak Wasto juga multitasking ya Pak ya? Kan harus nyabang-nyabang juga mengerjakan yang lain. Kalau bupati mah jadi 2 kali bupati Mbak. Bupatinya Lodruk. Jadi bupatinya Lodruk, benar-benar dengan teman-teman seniman dari UM. Baik. Pak, ini ngomong-ngomong nih, kira-kira berapa lama sih sebenarnya Pak Wasto ini menjabat sekda ini Pak? Saya dilantik itu tanggal 4 Agustus 2017 sampai insya Allah nanti tanggal 28 Februari. 28, ini tinggal menghitung hari tinggal menghitung jam. Tinggal menghitung jam ya bahkan ya, benar. Tapi Pak, selama jadi sekda ini ya, tadi kan Pak Wasto juga bilang kalau harus menggantikan Pak Wali, kemudian kegiatan-kegiatan yang sebegitu banyaknya, suka dukanya tuh kayak gimana sih Pak jadi sekda ini sebenarnya? Jadi kesan yang saya dapatkan sebagai yang sukanya itu hubungan dengan para pihak baik itu menjadi sebuah kesan tersendiri.
Sekda ini kan memfasilitasi hubungan antara eksekutif pemerintah daerah dengan Dewan dalam hal khususnya pembahasan APBD. Disitulah diperlukan dari sebuah koordinasi yang baik dua lembaga ini dalam rangka menemukan sebuah rumusan penganggaran yang ideal dan berbasis kepada kepentingan masyarakat, sekaligus untuk menerjemahkan capaian kinerja wali kota melalui RPJMD-nya. Fungsi-fungsi itu memerlukan sebuah cara, kepiawaian, dan gaya tersendiri, karena hubungan dengan dewan yang latar belakang dari keanggotanya itu macam-macam, sehingga harus pandai-pandai bagaimana berhubungan. Ya dukanya kalau sinkronisasi yang sulit ini, itulah menjadi pemikiran yang agak memerlukan sebuah energi, baik waktu maupun pikiran. Termasuk saya membiasakan diri begini, di jajaran pemerintah itu orang pintar itu banyak, sehingga selalu saya motivasi semua pekerjaan masing-masing jabatan tertentu, katakanlah pelaksana, dia harus maksimal. Pak, ada kesulitan Pak, naikkan secara berjenjang. Terus kesulitan terakhir naikkan ke saya, pasti saya fasilitasi, dan selalu saya menemukan solusi, karena itu tadi memanfaatkan fungsi-fungsi yang ada sekaligus orang yang pinter-pinter itu. Sehingga kalau saya memotivasi pada teman-teman, kalian semua selaku bawahan saya sah-sah saja, dan saya minta kalian lebih pinter daripada saya. Di zaman saat ini sarana untuk menjadi pinter itu banyak, mudah. Nah, apalagi penguasaan IT. Tapi kalau bayaran ya jangan minta lebih dari saya, Rek. Saya yang lebih tinggi. Jangan ngiri ya Pak ya, jangan samakan. Baik. Tapi Pak, ini kan kalau melihat kegiatannya Bapak, agenda Bapak begitu banyaknya, masih ada nggak sih waktu buat keluarga? Atau Ibu suka komplain nggak gitu? Ya jujur kalau saya itu begini, sejak saya menjadi Kabag Hukum. Jadi perjalanan karier saya itu begini, Mbak Citra ya. Jadi pertama saya masuk ke Kota Malang itu 20 Desember tahun 80. Saya modal ijazah SEMEA. Golongan 2A. Jadi seorang golongan 2A menjadi sekda ini saya juga nggak ngira. Saya bukan sarjana kalau diangkat. Tugas saya bikin amplop, tugas saya ngantar surat, tugas saya ngetik. Karena kala itu yang namanya perkantoran, amplop itu bukan beli jadi seperti saat ini, tapi bikin, karena kertas yang bekas-bekas nggak dipakai itu bikin. Pinter saya bikin amplop itu. Ngantar surat juga lancar. Proses berjalan, saya pada posisi tertentu saya Kabag Hukum. Sejak Kabag Hukum sampai sekarang itulah jujur waktu untuk keluarga saya banyak tersita. Karena kalau bagian hukum kala saya jabat, itu yang membuat ranperda seluruhnya bagian hukum. Kalau saat ini kan masing-masing OPD, bagian hukum yang mengharmonisasikan. Kala saya jabat, seluruhnya harus dilakukan oleh Kabag Hukum. Dan awal-awal otonomi, alas hukum untuk bekerjanya itu harus dibuat perda, sehingga relatif saat itu sampai sekarang jujur memang waktu untuk keluarga relatif tersita. Ya mudah-mudahan nanti setelah itu saya tebus dengan setelah pensiun ini. Benar. Tapi biasanya ngadepin keluarga yang komplain gimana Pak? Istri mungkin, kemudian anak yang ada di rumah gitu. Saya pahamkan, kalau pertama saya setelah yang menyita waktu pada waktu saya di DKP. Di DKP itu jam pulang saya rata-rata malam jam 8. Jam 7 sudah berangkat. Jam 8 ini keliling-keliling karena fungsi kala itu termasuk fungsi PJU, penerangan jalan umum, mengontrol itulah. Kalau pagi ngontrol anak-anak nyapu, kalau malam ngontrol PJU. Itu terus waktu itu di Bapeda ini menjadi koordinator dari OPD dalam hal perencanaan pembangunan, perencanaan penganggaran, sehingga waktu saya juga banyak tersita, bahkan banyak di luar kotanya kalau saya menjadi kepala Bapeda itu daripada di dalam kantornya.
Nah, begitu juga sekda, masing-masing fungsi jabatan yang menyita waktu itu saya fahamkan ke istri. Sehingga seandainya saya pulang jam sekian itu tidak ditegur, tidak di ini. Ya, guyonan saya bilang aku hafal alamat iki mah. Gak mungkin aku keliru. Sehingga insya Allah saya terdukung oleh istri yang saya akui. Istri saya sangat memahami dari konsekuensi sebuah jabatan dan fungsi pekerjaan yang saya duduki. Oke. Gitu. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Tapi ada sogokan nggak sih Pak? Misalnya gitu ya, kalau dari luar kota, kemudian aduh ini kayaknya melebihi jam yang sudah ditentukan, misalnya ke rumah bawa apa, ibu, ini kemarin Valentine Pak juga gitu kan. Ada sesuatu hal yang spesial dikasihkan ibu gitu? Saya itu pertama, saya bukan tipikal lelaki yang apa ya, yang humoris apa ya, romantis, romantis, gitu ya? romantis bukan, yang romantis. Saya akui tidak. Ya, jadi awal saya rumah tangga itu kan saya memahamkan ke istri ya, tipikal saya begini, tapi bukan berarti nggak sayang, walaupun tidak mengatakan halo sayang, tidak itu saya jujur nggak, tapi akhirnya bisa saling memahami dan saya tidak pernah. Istri saya lebih paham dengan seleranya. Jadi kadang-kadang dulu pernah saya itu mencoba belikan pakaian tidak sesuai dengan anunya yang diinginkan. Sehingga kalau memang anu ya sudah, ayo nang anu ke keluar. Lebih baik diajak, silahkan milih, saya bayar. Daripada saya membelikan ini enggak cocok. Gitu ya, Pak. Atau mungkin ibu-ibu mungkin di luar sama begitu Pak, lebih baik mentahnya Pak daripada barangnya. Begitu juga oleh-oleh makanan, relatif relatif anak saya, istri saya itu kan masalah makanan juga enggak terlalu anu. Sehingga ya jarang saya dari luar kota bawa oleh-oleh. Ya kalau katakanlah datang baru ada waktu, ayo keluar makan ya. Lebih ke itu saja. Berarti sisi romantisnya Pak Wasto nih apa Pak biasanya? Ayo. Kalau memang tadi diungkapkan tidak romantis gitu ya, lebih ke kayak istri saya itu pernah bilang begini, Guyon, Pak, saya itu kepingin sekali-sekali mendengarkan papa rengeng-rengeng nyanyi. Nah, sampai pada waktu ke kamar mandi, telinga saya tempelkan ke pintu. Kok enggak apa ada suaranya. Nah itulah saya kalau nyanyi itu tadi. Mungkin kali ini kita tantang Sobat Mako ya. Ini kan ibu sudah pengen Pak ya. Ibu ngapunten, ibu siapa Pak? Endang. Ibu Endang, saya wakilkan Bu Endang. Kalau di rumah Bapak nggak mau disuruh, kali ini Citra yang nyuruh langsung. Mungkin bisa nih Pak, sedikit aja deh tembang lagu. Masa sih Pak nggak bisa nyanyi Pak? Semuanya tuh biasanya meskipun sumbang atau apa kan kalau di kamar mandi tuh masih ada suara. Mungkin ini apa yang diinginkan Bu Endang nih yang ada di rumah nggih Bu nggih. Saya wakilkan nggih Bu, ngapunten gitu. Sedikit aja Pak, ayo Pak, tembanglah sedikit spesial untuk ibu yang ada di rumah. Saya itu hafal 4 lagu. Boleh, pilih pun, sing pundi. 1, Lama Mencari. 2, Sudah Berlalu. 3, Kapan-Kapan. 4 itu kesukaan saya keroncong. Dari 4 yang paling spesial. Keroncong sunyi. Boleh ya, kita kasih waktu nggih kalau gitu. Keroncong sunyi kan nggak ada suaranya. Lah ini yang susah kalau gitu kan, terus berarti nggak nyanyi dong Pak kalau gitu. Mungkin sedikit deh Pak, sedikit aja. Citra juga pengen denger sedikit aja pun, biar lega. Ibu di rumah lega, saya juga lega. Itu harus berdoa dulu untuk bisa melaksanakan tugas berat ini. Ini spesial loh, nggak ada yang berani merintah Bapak loh ini. Saya juga deg-degan ini yang mau merintah. Yuk Pak, monggo kula digerakan. Perahu layar itu apa pembukanya? Numpak itu nggih. Perahu layar ngoten nggih Pak. Ing dina ngesu itu kayaknya Pak. Ini kalau lagu Jawa juga ini. Yang Bapak ini aja wes, lagu kenangan sama ibu misalnya. Nggak punya. Iya. Nggak punya. Aduh, kok nggak punya juga ini. Terus nopo nih? Yang perahu layar pun. Polos-polosan Mbak, jadi. Awakmu seneng karo aku Adik. Oh gitu nggih Pak. Dulu berarti nembaknya langsung gitu Pak. Dan ibu langsung mengiyakan gitu. Waduh, ini gimana? Ada rayuan ini. Oke, sedikit deh Pak. Yuk. Zaman kolonial kan gitu. Kolonial. Apa nih Pak? Sedikit aja apa wis? Sampai gunung bareng itu.
dek zaman berjuang njur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki apa lali. Wis Mbak. Mantap loh Pak. Bapak ini gimana sih, orang suaranya enak banget Pak Wasto. Alhamdulillah. Coba ikut ajang pencarian bakat nanti ya Pak. Ya? Ikut ajang pencarian bakat. Oke, padahal suaranya enak. Ibu di rumah nanti ini ya Bu, sudah saya wakilkan lagunya, sudah dinyanyikan. Gak perlu nempel telinga di pintu lagi sekarang, di pintu kamar mandi. Oke, Pak Wasto. Ini kan sudah lama menjabat sekda juga. Terus habis ini suka duka tadi sudah dijelaskan juga. Banyak sekali yang sudah dilakukan sama Pak Wasto. Saya lihat di Instagram luar biasa orang ini. Begitu mengayomi, dekat dengan masyarakat. Kayak kemarin pencanangan sempat ikut nyemprot juga. Kadang beberapa pihak atau beberapa pejabat itu kan diwakilkan saja seperti itu. Kalau Bapak kan turun langsung sendiri seperti itu. Ada lagi nggak sih yang pengen Pak Wasto lakukan gitu? Saya setelah ini gini, saya menghimpun komunitas sosial di bidang lingkungan. Dulu kan waktu saya di DKP kan membentuk namanya organisasi kader lingkungan yang bergerak di bidang lingkungan, membantu pemerintah daerah. Ini mau saya hidupkan lagi, dan saya biasa yang namanya nyapu, angkat-angkat sampah dari sungai, itu bagi saya bukan sebuah hal yang menjijikkan atau menjadi untuk ini, enggak, itu bagi saya hal yang saya lakukan dengan penuh nyaman lah. Lagi-lagi karena basic saya doa, karena asal saya dulu dari desa. Nah, ini yang mau saya giatkan lagi ke teman-teman, sehingga dengan sisa usia ini akan saya arahkan lebih pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial. Sehingga nanti kalau ada kegiatan-kegiatan yang di masyarakat yang memerlukan bantuan secara tenaga, insya Allah kami siap dengan komunitas kami, kader lingkungan. Tapi nih Pak, ngomong-ngomong ya Pak, kalau ngelihat Bapak yang karismatik, kemudian mengayomi dan sebagainya, pernah marah nggak sih Pak? Oh pernah Mbak. Jadi gini, pada waktu saya di DKP itu sampai diledek teman-teman. Teman-teman saya kan mencoba menciptakan kalau tidak senang bawaan itu jangan ada ketaatan semu. Oh iya Pak, baik Pak, siap Pak. Begitu keluar ngomong saya naik dewe, itu saya hindari. Benar, dia harus ada keberanian mengoreksi. Sehingga gujonnya begini, kalau waktu itu kan saya membiasakan diri kerja itu kan harus penuh hati, tulus dan ini. Pak, mbah kula nek cerita zaman Jepang niku kok kados kereng jenengan toh Pak. Artinya memang saat itu saya kalau memotivasi, khususnya pada saat Adipura, waduh itu bagi saya nggak ada toleransi yang mau izin, dilarang. Pak saya mau ujian Pak, ujianmu jam piro? Jam 1 Pak, baru jam 12 boleh nanti keluar. Karena nggak boleh. Oh ya Pak. Dan lain-lain. Saya hal-hal yang tertentu yang memerlukan sebuah keseriusan untuk menangani dan menyelesaikan, saya tidak menunjukkan mimik saya dengan santai guyon, serius. Oke. Karena kalau Citra tahu bocorannya ya Pak ya, beberapa temen itu yang ngobrol, Pak Wasto tuh orangnya lucu, Pak Wasto tuh orangnya baik banget, Pak Wasto itu orangnya kalem. Kok nggak ada marah-marahnya tuh, kok nggak ada ya Pak? Itu yang Mbak, itu yang sudah dikasih duit dulu ya, biar ngomong gitu. Itu kebetulan sampai menanyai orang yang kebetulan itu. Kok coba menemukan orang yang lain itu nggak begitu. Enggak lah Pak, memang Pak Wasto itu seperti itu Sobat Mako. Orangnya yang humble banget, kemudian biasa dekat dengan masyarakat seperti itu. Nah ini kan memang sudah mulai mendekati purna tugas nih Pak. Sebentar lagi nih, setelah ini semuanya selesai tugasnya, ini Pak Wasto mau ngapain Pak? Ya pertama aktivitas keluarga. Dibayar ya Pak, setelah kemarin ditinggalkan. Saya satu profesi beralih sebagai MC. Wah. Momong cucu. Oh saya pikir langsung MC beneran Pak. Oke, momong cucu. Terus di aktivitas sosial, insya Allah saya terlibat di organisasi lingkungan, kebetulan saya pembinanya. Ketiga, ya mungkin merintis atau usaha
usaha, Mbak. Nanti supaya karena orang itu aktivitas harus tetap dilakukan. Antara aktivitas fisik, antara interaksi sosial, itu harus sama-sama harus berjalan. Jangan karena faktor usia. Jadi usia boleh pepabri, semangat tetap akabri. Tetap ya. Usia boleh nambah tapi jiwa tetap 17 tahun ya Pak, gitu ya. Makanya saya juga termasuk membina komunitas pelari. Termasuk saya kan juga masih sebagai pelari. Oke, baik. Tapi kira-kira nih Pak Wasto, ketika nanti sudah purna tugas, apa sih yang dikangenin selama menjabat ini? Nantinya gitu Pak, sudah ada bayangan nggak? Iya, jadi bagaimana berinteraksi dengan teman-teman, bagaimana menyelesaikan sebuah persoalan dengan sebuah sinergitas, sebuah kolaborasi ini, ya mungkin itu yang menjadi kesan dan ngangeni orangnya. Saya itu kan salut dengan Pak Wali ya, salut dengan Pak Wali bahwa kita ini tidak memerlukan orang Superman. Kita memerlukan super tim. Super tim, benar. Apalah artinya Superman kalau karena fungsi di pemerintah itu kan tidak ada satu tugas pemerintah atau fungsi pemerintah yang dimulai dan tuntas satu orang. Semuanya itu kan berproses secara fungsi dan kolaborasi. Sehingga diperlukan sebuah tim Superman ini harus berhimpun menjadi super tim. Baik. Mungkin yang terakhir nih Pak Wasto, sebelum nanti kita harus akhiri gitu ya bincang-bincang kita. Apa nih harapan dan juga pesan Pak Wasto untuk next pemimpin ke depan ini? Teman-teman ini relatif selama ini yang saya lihat, yang saya rasakan dan saya alami sudah pinter-pinter, kemudian secara kompetensi nggak diragukan. Hanya pesan saya harus ditumbuhkan sebuah koordinasi, sebuah kolaborasi, sebuah hubungan yang saling sinergi bersama. Kedua, harus membentuk diri. Bahasa Jawanya mikul dhuwur mendem jero. Kecerdasan, kepiawaian, kedewasaan orang itu salah satunya diukur dari itu. Persoalan-persoalan di kemarin yang secara institusi diperankan oleh pihak tertentu, yang saat ini beralih jabatannya ke orang tertentu, ada sebagian orang itu kadang-kadang biyen saiki apa itu bahasa kena pariannya bijen roti-roti, kelembian-kelembian roti-roti, bijen saiki. Ya itu menurut saya nggak bagus. Sehingga harus ada, karena namanya proses pemerintahan ini akan berlanjut. Saat ini saya yang akan berakhir beberapa hari lagi, nanti akan dijalankan lagi, terus menerus. Kesinambungan dari sebuah proses penyelenggaraan pemerintahan ini harus dijaga oleh siapapun yang saat itu memangku jabatan. Jangan di antara kita itu saling menyalahkan atau mencari kebenaran sendiri. Gitu. Baik, oke, kalau gitu matur nuwun sangat Pak Wasto. Mohon maaf kalau tadi Citra nyuruh nyanyi tadi ya, tapi akhirnya tersampaikan sudah. Sehat-sehat Pak Wasto. Alhamdulillah Mbak. Usahanya juga makin sukses nanti ke depannya. Terima kasih banyak Pak Wasto. Ya mungkin closing saya selama ini sebagai fungsi ASN saya yang terakhir saya menjabat Sekda ini, manakala ada kebijakan lah, adalah tindakan lah, manakala ada tutur kata lah yang tidak menyenangkan, yang mengecewakan dan membuat orang lain tidak senang atau ya saya mohon maaf. Termasuk semua kesalahan saya tolong dimaafkan. Baik, matur nuwun Bapak. Mudah-mudahan pertanggungjawaban habluminas saya mudah-mudahan tidak terbebani. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Citra. Ya, terima kasih Bapak. Nah, demikianlah Sobat Mako obrolan Citra dengan Bapak Wasto ya. Yang pastinya terima kasih banyak dan jangan lupa saksikan terus live streaming kita di Mako Suara Citra. Citra pamit undur diri, sampai jumpa.